Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia pintu gerbang timur Bait Allah. Seperti biasa, biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman dan nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab. Di manakah pintu gerbang timur Bait Allah? Jawabannya adalah di timur. Kita bisa saksikan dalam video rahasia timur, video kesaksian saya. Yang pertama adalah timur sebagai tempat tahta bintang timur yang gilang gemilang. Kedua, timur itu adalah Eden. Kita bisa saksikan dalam rahasia Eden di video pembelajaran saya. Arti pintu gerbang timur kita bisa baca dalam Yehezkel 43. Di situ akan tertulis arti pintu gerbang timur dalam ayat yang saya kutip dalam Yehezkel 43 ayat 7. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka. Kita bisa memahami atau bisa membaca dalam Yehezkel 43, di situ terlihat sangat jelas arti dari pintu gerbang timur, yaitu yang pertama adalah tempat tahta Tuhan untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah tempat tapak kaki Tuhan, dan itu adalah rahasia pintu gerbang timur. Pintu gerbang timur ini mempunyai makna yang sangat luas ketika kita membahas tentang tahta Tuhan dan tapak kaki Tuhan. Kita bisa baca dalam Yeremia 3 ayat 17, di manakah tempat tahta Tuhan? Yeremia 3 ayat 17, pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Dengan demikian, pintu gerbang timur adalah Yerusalem baru. Pintu gerbang timur dipersiapkan sebagai Yerusalem baru, karena ayat ini menulis bahwa pada waktu itu, pada zaman baru atau pada zaman bangsa-bangsa itu, tempat tahta Tuhan itu akan disebut Yerusalem, dan pintu gerbang timur itu akan menjadi Yerusalem. Di manakah tapak kaki Tuhan? Kita bisa baca dalam Yesaya 60 ayat 13, kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ini berbicara tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Dengan demikian, tapak kaki Tuhan itu adalah berbicara tentang tempat bait kudus Tuhan yang dipersiapkan sebagai rumah Allah Yakub pada zaman 1000 tahun damai, dan tapak kaki Tuhan itu ada di Sion. Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Dalam Kejadian 3 ayat 8 ini terlihat jelas bahwa di dalam Taman Eden ada jejak kaki Tuhan, ada langkah kaki Tuhan, karena Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah kaki Tuhan berjalan-jalan
dalam taman itu. Jadi dengan demikian, tapak kaki Tuhan itu ada di pintu gerbang timur, dan itu adalah di Taman Eden. Mazmur 132 ayat 7. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kalau kita baca ayat tersebut, bahwa pintu gerbang timur itu adalah tumpuan kaki Tuhan, sebab takhta Tuhan ada di langit, sedangkan di bawahnya, di bawah kolongnya adalah pintu gerbang timur yang dipersiapkan sebagai tempat bait Allah. Dengan demikian, pintu gerbang timur adalah 1. Bait suci Tuhan atau rumah Allah Yakub. 2. Tempat takhta Tuhan. 3. Tapak kaki Tuhan. 4. Yerusalem baru. 5. Sion. 6. Tumpuan kaki Tuhan di bumi. 7. Negeri atau bangsa di bawah kolong bait Allah atau di bawah Yerusalem yang di surga. 8 adalah Taman Eden. Ini satu tempat yang sama. Kapan dimulainya semua ini? Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dimulainya pintu gerbang timur sebagai tempat bait Allah atau tempat takhta Allah, yaitu pada saat sangkak Allah ketujuh, di mana pemerintahan dunia ini dipegang oleh Allah kita. Pada saat itulah Tuhan mulai memerintah di Gunung Sion, dan itu terjadi pada saat sangkak Allah ketujuh, melalui hari Tuhan. Kita bisa baca dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Jadi di sini kapan dimulainya semua itu di sini terjadi pada saat cawan murka Tuhan yang ketujuh diturunkan, dan di mana pada materi-materi sebelumnya cawan murka Tuhan, sangkak Allah ketujuh itu terjadi pada hari yang sama. Dengan demikian, semuanya terjadi pada saat hari Tuhan. Saat itulah kerajaan Allah turun atas Sion yang ditandai dengan pertobatan besar-besaran. Dan bangsa Sion adalah bangsa dengan jumlah terbanyak di seluruh dunia yang bertobat. Pemerintahan Allah dimulai dari Yerusalem baru dan Sion, atau dimulai dari negeri atau bangsa pintu gerbang timur, atau dimulai dari bangsa di bawah kolong surga. Jadi berbahagialah kita yang tinggal di bawah kolong bait Allah, atau yang menjadi penjaga pintu gerbang timur, karena kitalah yang lebih dekat dengan takhta Tuhan. Siapakah bangsa di bawah kolong bait Allah? Yang pertama, bangsa di timur yang akan memberi pujian dan penghormatan saat hari Tuhan. Yang kedua, bangsa yang bekerja 1 jam terakhir di kebun anggur Tuhan. Ketiga, bangsa yang kerajaan Allah dipindahkan kepadanya. Keempat, bangsa sebagai penjaga kebun anggur Tuhan yang baru.
Satu, bangsa di timur yang memberi pujian dan penghormatan saat hari Tuhan. Kita bisa baca dalam Yesaya 24 ayat 15 sampai 16a. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Yesaya 42 ayat 10, 12 sampai 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Jadi bangsa di pintu gerbang timur adalah bangsa yang menggenapi ayat ini. Ada pujian dari negeri-negeri timur. Jadi ayat ini menceritakan pada saat Tuhan keluar berperang, pada saat hari Tuhan di lembah Yosafat atau lembah Harmagedon, itu ada pujian penghormatan dari negeri-negeri timur, dari ujung bumi kepada Tuhan. Kenapa ada pujian penghormatan? Sebab takhta Tuhan, bait Tuhan yang di surga berada pas di atas bangsa pintu gerbang timur, sehingga mereka ini dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi ayat ini yang memberikan pujian pada saat Tuhan bangkit dari Sion untuk berperang. 2. Bangsa yang bekerja 1 jam terakhir di kebun anggurnya Tuhan. Kita bisa baca dalam Wahyu 18 ayat 10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ini berbicara bahwa pada saat sangkak Allah ke-7, sangkak Allah ke-6 mau ke-7, itu ada, saya sudah cerita bahwa 1 jam saja itu bom yang ditembakkan tujuan Israel kemudian akan pecah di sungai Efrat. Itu ada pujian dan penghormatan dari wilayah-wilayah timur, berbicara tentang bangsa di pintu gerbang timur itu menggenapi 1 jam bekerja di kebun anggur Tuhan. Mereka adalah bangsa yang terakhir. Matius 20 ayat 12, 14 sampai 15 katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bangsa di pintu gerbang timur ini menggenapi bangsa yang 1 jam bekerja di kebun anggur Tuhan, tapi kemudian Tuhan memberikan kerajaan Allah kepadanya. Tuhan memberikan dia kepercayaan untuk mengelola kebun anggur Tuhan yang baru, sebab itu adalah keinginan Tuhan sendiri. Bangsa yang bekerja 1 jam di kebun anggurnya Tuhan, ini juga kita bisa baca dalam Mazmur 132 ayat 15 sampai 14, 13 sampai 14, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Kata mengingini ini berkaitan dengan kebun anggur Tuhan yang baru, di mana pekerja-pekerja 1 jam terakhir saja, dan Tuhan memberikan kerajaan Allah kepadanya. Sebab kerajaan Allah itu berbicara tentang kedudukan Tuhan, tentang perhentian Tuhan, tentang bait Allah,
Tuhan yang diberikan kepada bangsa terakhir yang akan memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam 1 jam terakhir saja, dan kemudian kerajaan Allah diberikan kepadanya. Ini berkaitan dengan kebun anggur Tuhan yang baru dan juga hamba-hamba Tuhan yang baru. Ketika kerajaan Allah diberikan, berkaitan dengan firman Tuhan, nabi-nabi, gembala-gembala akan diberikan juga kepada hamba-hambanya yang baru. Bangsa yang kerajaan Allah dipindahkan kepadanya. Ketiga, pintu gerbang timur itu adalah bangsa yang kerajaan Allah diberikan kepadanya. Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sudah jelas di sini bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada bangsa di pintu gerbang timur atau bangsa di bawah kolong bait Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebun anggur baru Tuhan, berkaitan dengan kebun anggur yang lama di mana pekerja-pekerjanya yang jahat telah membunuh anak dari tuan yang mempunyai kebun anggur itu dan kemudian dipindahkan. Kedua adalah hamba-hamba Tuhan yang baru, pengajaran dan pewahyuan yang baru, nabi-nabi, gembala-gembala yang baru, bait Allah, rumah Allah Yakub diberikan semuanya kepada bangsa negeri matahari terbit atau bangsa di pintu gerbang timur. Siapakah bangsa penjaga pintu gerbang timur? Berdasarkan pewahyuan dan nubuatan bahwa bangsa penjaga pintu gerbang timur atau bangsa penjaga gerbang surga itu adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa di timur. Mengapa Tuhan berkata Tuhan datang seperti kilat yang memancar dari timur ke barat? Sebab Indonesia, sebab Tuhan berada dan bangkit dari Indonesia dan akan pergi ke barat di Israel. Sebab bait Tuhan ada di timur dan Tuhan akan bangkit di timur dari atas Indonesia. Oleh sebab itu banyak nubuatan berkata bahwa Tuhan akan datang dari Indonesia dan Indonesia akan menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nantikan materi lainnya dari Evelyn, yaitu materi tentang membuka tabir kitab Wahyu dan kitab-kitab yang termeterai lainnya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan atau menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim Doa Zion Kingdom. Haleluya.